Salam investigasi channel sport. Pemirsa investigasi channel sport, kembali lagi kami karena banyaknya permintaan dari warganet dan netizen untuk memfollow up bagaimana keberadaan kesebelasan PS Batanganai, salah satu tim fenomenal Liga 3 Sumatera Barat yang pernah kami angkat. Kali ini kami akan bincang-bincang secara eksklusif dengan Kepala Daerah Padang Pariaman. Beliau adalah Bupati Padang Pariaman, Bapak Suatri Gur SEMM, dan kita ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah setempat dalam mendukung persepak bolaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sekali lagi, Padang Pariaman ini adalah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dan kali ini kita juga beliau juga merangkap sebagai manajer PS Batanganai, dan bagaimana salah satu bupati yang juga dikenal dengan gila bola, dan dukungan yang sangat luar biasa terhadap kesebelasan Batanganai. Sekali lagi, Batanganai sudah 3 kali mewakili Provinsi Sumatera Barat di Liga 3 Nasional. Dan kami akan mengulas secara eksklusif 1 jam bersama Bapak Suatri Gur. Dan jangan lupa berikan tombol subscribe pada Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita akan mengulas dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Suatri Gur SEMM. Pak, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Pak, terima kasih telah dari Investigasi Channel ya. Terima kasih telah menerima kehadiran Investigasi Channel di kediaman Bapak. Pak, kita ingin ngobrol Pak. Ya. Kita tahu Padang Pariaman ini banyak potensi pemain sepak bola yang begitu sangat luar biasa. Ada Nopri Setiawan yang saat ini main di Persija, dan beberapa pemain fenomenal yang pernah menghiasi belantika sepak bola nasional. Pak, kali ini kita akan mengulas secara spesifik keberadaan klub Batanganai ini Pak. Pak, sejauh ini Pak, bagaimana sih Pak dalam menggerakkan potensi para pemain sepak bola yang ada di Padang Pariaman Pak? Ya, sebenarnya kita di Padang Pariaman itu memang talent sepak bola ini banyak. Talenta ini dibuktikan diawali dahulu ketika BON Kabupaten itu Persepar. Ya. Padang Pariaman itu pernah menjuarai Divisi 2. Divisi 2 untuk tingkat regional Sumatera Barat, Riau dan Riau Kepulauan. Dan terakhir tadi saya bincang-bincang dengan mantan pemain Persepar yang pernah 2 kali membawa Persepar juara, mewakili ke tingkat nasional, telah berhasil di tingkat regional, yaitu Bapak atau Abang Zainal Abadi, dan itu besar di PSP akhirnya, dan pernah main di PSPS Pekanbaru. Kemudian lagi dari itu semua, di Padang Pariaman ini sangat luas sekali. Dia mempunyai luas 1.328,79 km persegi, punya wilayah yang sangat luas, kecamatan yang paling banyak di Sumatera Barat, nagarinya 103, dan korongnya itu 600. Nagari rata-rata mempunyai lapangan bola. Ya, nagari rata-rata mempunyai lapangan bola, karena ini adalah olahraga massal yang disenangi. Di Padang Pariaman itu dari dulu olahraga massal senang itu adalah sepak bola, kemudian ditambah dengan bola voli.
Kebetulan saya hobi di olahraga, hobi semuanya, walaupun prestasi secara pribadi tidak begitu menonjol. Tapi namun demikian hobi mengelola dan memanage. Kemudian bicara Batanganai. Batanganai ini diawali dengan ketika kita berhasil meraih juara 3 nasional usia 19. Kemudian kita pernah juara nasional usia 13. Ya. Dengan nama yang berbeda-beda, ada namanya di Sel Ketapiang dulu, kemudian juga ada namanya yang langsung Perseparnya, Bon yang milik dari pemerintah daerah, yang sekarang sedang istirahat, tidak mengikuti kompetisi. Kemudian kita juga berhasil mencuri perhatian masyarakat Sumatera Barat ketika meraih medali emas di Porprov di Payakumbuh. Di Payakumbuh 50 kota, mohon maaf 50 kota. Ketika itu pelatihnya adalah Aminuddin ST ini, yang sekarang kita manakan jadi direktur PDAM dia beliau ini. Tapi karena emang otaknya juga otak bola. Nah, otaknya otak bola. Kemudian juga dari itu semua, kita bagaimana bisa menjadikan sepak bola ini jadi industri di Padang Priaman. Tentu dimulai secara step by step. Secara perlahan-lahan. Makanya terbesitlah pemikiran kita dirikan Batanganai FC yang langsung didirikan langsung oleh Pak Aminuddin ini. Diajak saya belum jadi wakil bupati juga ketika itu. Kemudian diajak, kemudian saya langsung diamanakan jadi manajer oleh beliau. Kemudian jadi wakil bupati, manajer, kita sama-sama mau mengurus bola ini. Sehingga alhamdulillah semenjak Liga 3 berputar di Sumatera Barat, Batanganai FC selalu mewakili Sumatera Barat. Sudah 3 kali. Pertama kita juara di Sumatera Barat, kita berhasil menumbangkan PSP Padang. Benar. Ya, PSP yang begitu dikemas. Dikomuni lah ya. Kemudian juga dikeroyok oleh Pemko-nya dan mengelontorkan dana yang sangat besar. Itu kita hanya mengelontorkan uang yang tidak begitu besar, tidak cukup 1/10 saja dari PSP itu, kita berhasil mengalahkan beliau. Mengalahkan mereka, sehingga kita mewakili Sumatera Barat. Ketika itu hanya satu. Hanya satu Sumatera Barat. Kemudian kita mengikuti regional. Alhamdulillah kita berhasil di Jambi. Kemudian juga kita berhasil di Lampung. Kemudian terakhir kita itu dikalahkan oleh tim Medan Baru atau Medan Jaya gitu. Medan Utama. Medan Utama. Kita dikalahkan oleh Medan Utama. Dan itu sebenarnya kita butuh seri aja ketika itu. Ketika main sudah kita ketinggalan 3-1, kita menguasai permainan tapi dirusaklah oleh oknum-oknum gitu ya. Sehingga emosional anak-anak ini muncul. Kemudian kita kembali merangkak lagi. Merangkak lagi dari bawah. Kemudian kita hanya sampai peringkat 2, runner up kita. Tapi ketika itu Sumatera Barat dapat jatah 2. Sama Solo FC final. Sama Solo FC. Nah, kita dapat jatah 2. Satu Solo FC, satu lagi itu Batanganai FC. Dan alhamdulillah kita juga terakhir main dengan Deli Serdang ya. Main dengan salah satu tim dari Sumatera Utara juga. Terakhir kita tersingkir untuk tingkat nasional, tapi regional 1-2 kita bisa lewati. Dan yang ketiga itu fenomenanya, makanya fenomena tim baru lahir, kemudian bisa mengikuti Liga 3, terdaftar secara nasional, kemudian berhasil mewakili Sumatera Barat. Nah ini fenomenanya. Dan yang ketiga itu alhamdulillah kita juga berhasil. Nah kita berhasil dan Sumatera Barat ketika itu 3 yang mewakili. Yang pertama Solo FC, kemudian kita Padang Priaman, dan satu lagi PSP. Nah ini ketiga-tiganya kebetulan yang sampai nasional itu adalah Solo FC. Nah, dan ini barangkali kita tetap secara pemerintahan pasca saya jadi bupati, saya support penuh ini. Semua olahraga, baik olahraga massal, kemudian olahraga individu, pribadi, perorangan, itu kita support. Untuk bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Kemudian kita ini juga kita seimbangkan.
yang namanya jasmani ini kita seimbangkan dengan rohani. Kita juga support yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemarin kita total habis untuk mengikuti MTQ Singkat Sumatera Barat. Kita punya target bisa masuk 3 besar, ternyata terlempar dari 6 besar. Jadi permainan itu tidak hanya di sepak bola, tidak hanya di lapangan hijau, tapi di arena MTQ juga ada permainan-permainan. Permainan-permainan tanda kutip, ya. Nah, karena ini penilaian dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi oleh sebab itu, kita pemerintah daerah, kebetulan saya sedang megang jabatan bupati, kita mensupport. Apalagi Batangan NFC, sejarahnya sudah ada, yang disampaikan fenomena. Dan kemudian kemarin sebenarnya di yang keempat ini kita agak tertatih. Ketika main di Singaharau yang langsung dengan Pak Buya Perizalituan ini dengan teman-teman situ, baru main saja kita kasih kartu merah tanpa ada kartu kuning sebelumnya. Sehingga kita 10 pemain, kemudian tambah lagi belum juga bisa total mengalahkan, ditambah lagi kartu merah lagi. Jadi 2 kartu merah. 9 lawan 11 akhirnya kita tumbang 2-0. Nah, tapi namun demikian tidak membuat efek jera, kita persiapkan diri lagi, kita permatang jiwa anak-anak, kita coba evaluasi bagaimana bisa bermain tenang, bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah, ketika kita jadi tuan rumah ke Pasca runner up di Singaharau, kita tuan rumah di putaran 8 besar, salah satu grupnya, grup E. Nah, pertama main itu kita bisa menumbangkan yang namanya PSKB Bukit Tinggi yang didukung penuh oleh wali kotanya dengan seluruh supporter Jagat Mania yang datang. Iya, benar. Nah, Jagat Mania itu katanya jam gadang mania, saya nggak tahu. Kalau kita Batangan FC ini bajak laut mania, bajak laut mania. Karena ini latihannya di pantai, latihannya di pinggir laut. Kemudian belum juga kuat di pantai, fisiknya disuruh narik payang di tengah laut. Nah ini makanya fisiknya bajak laut, makanya bajak laut, supporternya bajak laut mania. Nanti mungkin bisa kita evaluasi lagi. Kemudian para pemirsa sekalian, teman-teman semua, alhamdulillah pasca kita meraih kemenangan 4-2 dengan 2 lipat tadi, boleh dikatakan dan dipastikan kita maju ke putaran semifinal. Tapi bicara persoalan juara grup atau tidak, kita menentukan hasil besok. Kalau seandainya PSKB yang menang, kita juara grup, PSKB runner up. Kalau seri, kita juara grup, Persiju runner up. Tapi kalau seandainya Persiju menang besar, Persiju juara grup, kita runner up. Tapi saya yakin dan percaya kita insya Allah mungkin jadi juara grup, dan runner up-nya besok saya rasa 50-50 juga antara PSKB dengan Persiju Sijunjung ini. Tentu kita berharap lagi dengan adanya waktu ruang ini, waktu jeda sedikit, menjelang tanggal 29 digulirkan kembali untuk semifinalnya. Tentu anak-anak kita evaluasi lagi, kita persiapkan untuk itu semua. Insya Allah, Batangan FC tidak akan mengecewakan para penonton sekalian. Batangan FC akan mencoba semaksimal mungkin menjadikan olahraga sepak bola ini adalah sebuah hiburan dengan menampilkan teknik-teknik yang berkelas. Kemudian, insya Allah, kita doakan bersama-sama, semoga Batangan FC bisa melaju ke tingkat nasional untuk mewakili Sumatera Barat. Kemudian bicara persoalan pemain-pemain sepak bola yang muncul, Padang Preman ini banyak sekali. Pertama itu Nopri Setiawan yang disampaikan. Nopri Setiawan itu ketika ke Uruguay, ada 3 orang di sini sebenarnya. Satu lagi Kapten Batangan FC, Randi Chandra, anak pelatih langsung. Cuman karena beliau cepat tarik diri, cepat ingin keluarga, jadi keluar dari tim nasional. Kemudian satu lagi Alan Marta. Nah, Alan Marta, itu seangkatan dia main ke Uruguay. Kalau nggak salah ke Uruguay ya Pak Amin ya? Ke Uruguay. Nah ini kita harapkan muncul nanti Nopri Setiawan, Randi Chandra, Alan Marta, yang alhamdulillah sudah diikuti oleh salah satu putra terbaik kita juga di 5 Koto Timur, yaitu sekarang lagi main di Liga Korea kalau saya tidak salah, Iqbal. Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu asli putra Padang Priaman. Asli 5 Koto Timur. Dan sebenarnya juga ada lagi satu lagi angkatan Muhammad Iqbal ini keturunan dari kita juga Padang Priaman di Padang Sago. Siapa namanya Pak Direktur ya?
Kalau Padil itu sudah masuk nasional juga, itu di bawah Iqbal. Nah, di bawah Iqbal sampai sekarang dia sedang masih latihan rutin di Inggris ya. Oh, sekarang udah keluar dari situ dan sudah masuk kepada tim Bali United. Nah, Bali United Liga 1 udah profesional. Jadi kita berharap tidak hanya Batangan FC, di Padang Preman akan muncul klub-klub baru lainnya atau klub-klub yang sudah ada kita hidupkan kembali sehingga bisa mengibarkan bendera Padang Priaman dan mengibarkan klub yang berasal dari Padang Priaman untuk berprestasi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Pak, kita kan tahu Pak, ini artinya untuk menunjang hal seperti itu kan dibutuhkan sarana prasarana. Artinya sejauh ini kalau di Padang Pariaman ya memang benar, lapangan itu banyak di daerah, di kampung-kampung, di apa itu disediakan lapangan. Itu memang kebijakan pemerintah setempat Pak, untuk menyediakan sarana olahraga untuk menunjang atlet-atlet ini untuk bisa melakukan aktivitas gitu. Ya itu swadaya sebenarnya, keinginan dari masyarakat untuk membina generasi muda itu selain mengarahkan mereka untuk berolahraga juga membentengi dan mengurangi waktu-waktu untuk dia berbuat yang ke arah yang tidak baik. Jadi dengan berolahraga dia sehat, pikirannya sehat sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri dia sendiri. Contoh seperti narkoba, seperti perjudian segala macam itu bisa dihindarkan. Nah, ini salah satunya keinginan dari masyarakat. Muncul lapangan sepak bola, muncul lapangan voli, muncul lapangan lain-lain, olahraga-olahraga lain itu muncul dari masyarakat. Saya sendiri sekarang ingin memasyarakatkan namanya olahraga bola tangan. Karena saya adalah ketum Apti Sumbar. Yang kemarin mengantarkan bola tangan Sumbar untuk ikut PON. Nah, cuman sayang kita ditumbangkan dengan cara-cara yang kurang baik menurut kita. Sehingga kita kalah oleh DKI dan Jawa Barat. Yang medali emasnya adalah DKI dan peraknya adalah Jawa Barat. Nah ini kita satu grup dengan dia. Kita ketinggalan bola dengan DKI hanya 3 bola, 3 gol. Kemudian dengan Jawa Barat itu kita berselisih ada 4-7 gol kalau nggak salah. Tapi dia memang mendominasi. Ketika semifinal pun dihantam habis-habisan klub daerah-daerah lain ke provinsi-provinsi lain. Dia ketemu di final lagi yang di penyisihan DKI tumbang oleh Jawa Barat dengan 7 bola, 7 gol selisihnya, dan ketika final DKI menang dengan 1 gol menit-menit terakhir. Nah ini juga kita akan upayakan juga untuk mengembangkan. Nah, jadi artinya ini juga bagian olahraga massal. Olahraga massal seiring dengan futsal. Lapangan sama besar dengan futsal. Jadi kita tuh hobi olahraga sebenarnya. Orang ekonomi, orang manajemen yang hobi mengelola olahraga, memanage olahraga. Jadi jurusannya apa? Manajemen olahraga katanya. Nah itu kita teman-teman dulu. Insya Allah kita support, tidak hanya sepak bola, semuanya bulu tangkis kita support, takraw kita support, kemudian bola voli apalagi, kemudian cabang-cabang lain, karate, apa olahraga perorangan, laga, permainan kita support semua. Insya Allah, dan itu dibuktikan dengan kita anggarkan setiap tahun melalui KONI. Iya Pak ya. Iya. Artinya sebagai kepala daerah Bapak sangat mendukung lah program kegiatan olahraga itu Pak ya. Iya. Pak, sekarang kita agak melebar sedikit lah. Sekarang adakah keinginan ya Batangan ini kan sudah 3 kali di nasional. Tahun ini kan artinya kans itu terbuka lagi. PT Liga Indonesia baru memberikan jatah kota 8 tim tiket promosi ke Liga 2 Pak. Kita punya stadion baru, ya kalau nggak ada arah merintang 2022 ini akan rampung. Adakah keinginan membuat Batangan ini sih bisa tampil di Liga 2 gitu Pak? Ya, memang cita-citanya seperti itu. Tapi saya perbaiki sedikit ya. Saya kritisi sedikit, bukan 8. Hanya 6 jatah untuk promosi. Ya, dari Liga 3 ke Liga 2. 6 tim dari 64 secara nasional nanti. Secara nasional. Secara nasional nanti 64, nanti promosinya dengan 6 tim. Dan kita berdoa juga Batangan FC bisa masuk Liga 2. Semen Padang dengan tergelincir ke Liga 3. Karena sekarang Semen Padang juga sedang berjuang habis-habisan. Iya, benar. Pasca kekalahan dari Muba kemarin, itu habis-habisan berjuang besok lawan 3 Naga. Harus harga mati menang. Kalau nggak menang, tergelincir ke Liga 3. Nah, jadi kita mendoakan semoga Batangan FC meraih prestasi yang setinggi-tingginya, bisa masuk 6 besar. Kita harapkan dengan pemain
yang mulai kita coba untuk mengevaluasi. Karena kesempatan itu selalu ada ketika tingkatan 1 selesai, masuk ke tingkatan nasional itu masih ada yang namanya jendela transfer window ya. Nah ini kita coba lagi untuk melihat. Nah semoga nanti kita bisa bergandengan. Bukan mimpi ya, karena mimpi itu terlalu tinggi juga jatuhnya nggak enak juga. Tapi itu angan-angan. Angan-angan yang bisa jadi mimpi, kemudian mimpi supaya bisa jadi kenyataan. Nah ini barangkali yang kita harapkan untuk Batangan FC. Mungkin demikian. Oh, jadi punya keinginan Pak, artinya? Iyalah, stadion gagah kayak gitu dibangun oleh pemerintah provinsi. Iya. Kita nggak ingin jadi penonton di kampung halaman, tapi ingin jadi pemain di kampung halaman. Iya. Ada keinginan seperti itu loh Pak, artinya membangun Batangan ini sampai ke Liga 2 gitu Pak. Iya. Artinya sejauh ini kan langkah awal yang dilakukan oleh tingkat provinsi. Iya. Pak, sekarang kita mau apa juga lihat. Sejauh ini Pak, para pemain-pemain di Batangan ini kan asli kebanyakan produk daerah. Iya. Ini kan artinya pemain ini kan butuh regenerasi Pak. Sejauh ini Pak bagaimana Pak dalam mengestafetkan para pemain-pemain grassroots ini Pak untuk menggantikan yang bakal senior itu Pak? Ya kita sudah merencanakan membuat sejenis akademik bola, ya akademi bola, dan itu kita kami ikuti setiap event PSSI, kejuaraan kegiatan resmi PSSI akan kita ikuti ya, baik usia 15. Insya Allah usia 13 besok ya Pak Amin ya, usia 13 itu akan kita ikuti semua, dan itu salah satu langkah untuk jenjang mewujudkan prestasi pengkaderan, mengganti yang senior-senior sekarang, karena Liga 3 ini juga ada batasan umur, 23 ke bawah, yang seniornya boleh hanya main 3. Nah ini kita coba, memang kita butuh. Tadi pun saya bicarakan juga, ini ada beberapanya yang tenaganya babak kedua itu udah habis. Nah, jadi ini perlu bagaimana bisa mencari talent-talent baru yang masih muda, yang bisa kita latih dan bisa membawa prestasi yang tinggi untuk Batangan FC. Mungkin seperti itu. Jadi Pak, Bapak kan Esko juga di Sport PSSI Sumatera Barat yang rencana tanggal 27 ini kan akan diadakan kongres Pak ya. Sejauh ini Pak, kalau Bapak melihat ya, kita nggak melebar secara komprehensif melihat persepak bola Sumatera Barat Pak. Artinya kita sudah 3 kali Pak gagal di Prapon, di Porwil kemarin Pak. Sebenarnya apa sih Pak kendalanya Pak yang terjadi itu Pak? Ya sebenarnya saya terus terang saya perbaiki lagi, saya ralat lagi. Saya bukan Exco tapi Waketum. Wakil ketua ya. Waketum ya. Wakil ketua. Wakil ketua umum. Exco-nya ada 5. Saya adalah Waketum yang dipilih oleh voter-voter yang ada baik klub maupun Pemkab, PSSI dan Pemprov sendiri. Kemudian tanggal 7 besok itu kembali kita melaksanakan yang namanya kongres. Untuk pemilihan pengurus yang baru. Dan bicara persoalan 3 kali berturut-turut gagal, sebenarnya kemarin itu kita cukup bagus sebenarnya. Cuman Dewi Fortuna saja ketika main di Bengkulu itu. Dan nyatanya Bengkulu yang menyingkirkan kita, dia mundur. Nggak ikut sampai ke PON. Nah, ini kan sangat menyayangkan sekali. Sementara kita hanya kalah selisih gol, kalah keberuntungan aja dengan beliau. Memang nasib kita untuk mengikuti PON di Papua kemarin itu belum ada. Kemudian juga Allah sayang sebenarnya kepada Sumatera Barat. Kalau ikut ke Papua hanya sebagai partisan saja, ikut berpartisipasi saja, biaya sangat besar. Nah, makanya Allah sayang akhirnya digugurkan di Porwil ya. Tapi kita yakin dan percaya dari melihat kondisi para pemain-pemain muda kita, itu sangat besar peluang untuk bisa mengikuti PON. Insya Allah mungkin besok dilaksanakan di Aceh atau di Medan, di mana. Tapi di Aceh konon kabarnya. Insya Allah kita bisa mengikuti. Saya yakin dan percaya itu. Melihat dari talenta-talenta muda kita pemain sepak bola ini. Secara keseluruhan Pak, kalau melihat pandangan Bapak terhadap sepak bola Sumatera Barat ini Pak? Ya ini luar biasa. Liga 3 diikuti oleh 16 tim. Pertanda memang banyak klub di Sumatera Barat. Dulu kita di Padang Priamannya ada Limkos masuk. Ada Seven
ulaan. Kalau nggak salah kita mengikuti 3. Dan bon utama kita Persepar itu sekarang masih sedang bergerak-gerak. Semoga bisa hidup kembali. Kemudian PSLA. Dulu Padang Pariaman ini 2. Bukan Lubuk Alung. PSLA itu Lembanai. Ya. Jadi Persatuan Sepak Bola Padang Pariaman yang bonnya kabupaten dulu, satu lagi adalah Persatuan Sepak Bola Lembah Anai. Nah itu Ekopisio sepak camatnya di Cincin ini 2 kali 11 tahun dia ketuanya. Dan saya pernah bawa PSLA dulu, pernah juga saya bawa PSLA ke Liga Divisi dulu namanya Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3. Nah dulu seperti itu. Dan divisi utama. Nah, jadi divisi utama, divisi 1, divisi 2. Dan itu PSLA dulu masuk divisi 2. Dan PSLA ini adalah bon tertua ini. Di Sumatera Barat sama dengan Gasliko beriring itu berkibar bendera Senayan dulu dengan PSP juga. Jadi PSLA ini kalau dihitung yang usianya sama dengan Gasliko. Kemudian kalau nggak salah PSKA itu lagi ya. Tapi yang jelas PSLA termasuk bon yang tua dulu ketika itu. Lama Pak ya? Cukup lama. Nah, yang didirikan oleh tokoh-tokoh sepak bola di kecamatan 2 kali 11 tahun lingkung sampai Lubuk Alung, jajaran Batanganai. Makanya Lembah Anai namanya. Dari Lembah Anai sampai ke ini. Bukan Persatuan Sepak Bola Lubuk Alung. Kalau Persatuan Sepak Bola Lubuk Alung PSSA namanya. Persatuan Sepak Bola Sungai Abang namanya. Sungai Abang. Ini beda-beda dikit ya. Pak, ada Ya. keinginan lagi mengembalikan Persepar karena Persepar juga pernah main di divisi 1 itu. Artinya ada keinginan lagi karena kan dia itu artinya Bondan yang di bawah naungan oleh pemerintah setempat itu. Ada keinginan. Divisi 1 belum, Persepar divisi 2 dulu. Cuman pernah juniornya sampai juara nasional usia 13. Iya. Pak Amin ini pernah membawa Persepar usia 15 sampai juara 3 ya. Juara 2 ya. Juara 2 nasional. Nah, 2 kali itu walaupun terlantar pemainnya di Jakarta diselamatkan oleh perantau-perantau Jakarta. Iya. Nah, salah satunya menyelamatkan Batanganai sekarang juga ikut menyelamatkan dulu. Putra Minang Group, insya Allah. Karena Pariaman ini kan banyak orang rantau Pak. Jadi di mana-mana pun kalau main selagi masih di Indonesia itu aman lah ya kan. Kenapa saya senang mau jadi manajer Batanganai FC? Karena pelatih ini orang gila bola, orang mau jual tanahnya untuk sepak bola. Nah, setiap kompetisi jual tanah 1 petak. Iya. Kemarin udah jual tanah 60 juta. Nah, katanya uang udah habis, tadi cariin lagi sama saya. Ada tanah lagi, cariin lagi. 15 juta DP-nya cukup untuk hari ini. Menang tadi. Maka tadi kita support, kemudian kita juga langsung kasih bonus uang cash tadi 5 juta. Tadi malam juga ada support sama Pak Amin ini. 10 juta tadi malam ya, dengan minum segala macam. Nah, sehingga dia bersemangat. Jadi kalau mau mengurus sepak bola, mau mengurus olahraga, ingin berhasil, siap-siap landasannya hancur. Nah, jangan nangis kalau landasan hancur. Jangan nggak mau landasan hancur, nggak usah ngurus olahraga. Kalau ingin menambah licin landasan, nggak usah ngurus olahraga. Nah, olahraga itu pasti, apapun hasilnya, itu pasti. Itu kita sepandai-pandai mencancang landasan kan. Harus itu kayak gitu. Kita dengan pelatih ini, kita dapat bantuan 10, keluarnya 25. Dapat 25, keluarnya 100. Iya. Nah, ini aja. Nah, orang-orang prihatin lihat bantu, itu aja. Kalau enggak terpaksa, kalau enggak di kantong enggak ada lagi, terpaksa tanah pelatih terjual lagi. Nah, ini mau dibuktikan dengan gila bolanya. Iya. Nah, ini udah ada juga kalau Adinda dari Investasi Channel mau dapat tanah di Ketapiang, sedang Liga 3 bergulir, dekati aja Pak. Nah, itu bisa dapat tanah murah. Iya. Tanah biasa nilai 200, bisa beli 150 sama dia. Apa yang menyebabkan sosok Suatribur itu cinta dengan dunia olahraga? Artinya ini kan suatu dunia yang begitu pengorbanan dengan kesibukan Bapak yang begitu sangat padat. Apa yang memotivasi Anda seperti itu, Pak? Sebenarnya kayak gini, saya rasa ini hobi ini itu kan tidak dibuat-buat. Hobi ini lahirnya dari Hati, keinginan hati
ingin menyenangkan hati. Kita hobi seperti ini sebuah kepuasan. Sebuah kepuasan bisa mengantarkan klubnya, mengantarkan anaknya, mengantarkan timnya, atau mengantarkan orang yang dekat dengan kita untuk meraih prestasi yang tinggi. Sebuah kepuasan dan kebanggaan. Itu aja. Kalau dipikir-pikir, bayangin aja sekali main dengan keikhlasan ini ya, bukan dengan dibaca, karena dibaca nanti keikhlasannya kurang. Itu selalu memberikan motivasi, bonus-bonus langsung. Sama dengan PON kemarin. Walaupun sedikit, saya yang pertama kali memberikan uang kaget kepada si penerima medali. Saya ketika itu hadir di Mimika, ada anak kita mendapat medali emas lempar martil ya, lempar martil. Nah itu ketika menyerah medali, saya cium langsung, kemudian saya kasih uang kagetnya untuk nambah beli ininya. Selainnya nggak ada ngasih ketika itu, saya yang pertama ngasih. Karena keringatnya belum kering, nah, dia dapat belanja untuk beli susunya lah. Gitu. Tali asih lah Pak. Tali asih. Dan itu sudah kebiasaan kita. Bayangin aja tadi spontan 5 juta. Tadi malam saya bola voli spontan 2 juta. Dan ngajaknya makan. Dari malam sampai jam 1:30, 1:30 kita pulang malam. Karena habis main, 1:30 habis main, beres-beres, kemudian ajak anak-anak makan. Nah, itu bola voli tadi malam. Tapi enak juga ketika bola selesai, bola voli bertanding, anak bola bisa jadi supporter. Nah, ini terjadi di Payakumbuh kemarin ya. Nah, itu kayak gitu. Senang gitu, Pak? Iya, kepuasan. Gitu. Jadi uban itu tumbuh karena terlalu berpikir selalu, ubannya akan berkurang ketika puasa itu dapat dengan olahraga. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Pak, sekarang kita juga akan apa yang bisa disampaikan terhadap sepak bola Sumatera Barat, artinya ke depan bagaimana persepak bola Sumatera Barat. Kita harapkan semua Pak agar kiranya sepak bola Sumatera Barat ini yang betul-betul kembalilah bangkit. Jangan, apalagi kita saat ini melihat kondisi Semen Padang juga sangat prihatin ya, artinya hampir mau dekat ke jurang degradasi. Apa yang bisa sampaikan Pak ke publik sepak bola Sumatera Barat Pak? Ya, yang pertama kita berharap kepada seluruh orang-orang yang pemerhati sepak bola, kemudian juga pecandu sepak bola, juga pengusaha-pengusaha yang ada, bagaimana mencurahkan perhatian kepada talenta-talenta muda kita yang mungkin bisa menjadi pemain handal di klub dan pemain handal di tingkat nasional untuk mewakili Sumatera Barat, sehingga ini bisa mengangkat nama Sumatera Barat. Saya yakin dan percaya, dulu kita punya PSP di divisi utama. PSP Padang ini pernah runner up Suratin Cup 2 kali. Kemudian juga kita punya Semen Padang ketika ada liga. Ada liga. Liga dengan perserikatan beda ketika itu. Perserikatan divisi utama, liga utama itu Semen Padang masuk. Dan Semen Padang ini pernah juara liga juga. Juara liga, bukan juara kompetisinya, juara liganya. Benar. Kemudian PSP itu tidak dipandang sebelah mata ketika itu. Ketika PSMS dengan Persib Bandung dan Persebaya, Persija itu ketat-ketatnya kompetisinya, persaingannya, PSP juga bisa di bawah mengiringi beliau. Tapi sekarang ternyata memang untuk menjadikan olahraga ini, terutama sepak bola sebagai industri, memang kita harus berkorban, harus berjuang bersama-sama. Kalau ingin Indonesia sepak bolanya menjadi industri, harus berjuang bersama-sama. Pertama, tentu fasilitasnya, kemudian juga tentu bagaimana membuat daya tarik anak-anak untuk bisa semangat untuk berlatih, untuk berprestasi. Kemudian juga bagaimana anak-anak ini tidak sakit. Nah, tentu kita juga perhatian, tentu dari dini, dari usia dini. Kita dulu mempunyai diklat, kita tangguh dulu, walaupun sekarang kita juga punya sekolah diklat masih. Nah, itu tangguh. Diklat Sumatera Barat ini, Diklat Padang ini itu banyak melahirkan pemain nasional. Betul. Nil Maizar dasarnya, ada Gus Nedi Adang, ada sekarang siapa? Indra Sapri. Indra Sapri pelatih. Yang main di Persita Tangerang sekarang, Irsyad Maulana. Itu kan produk-produk dari Diklat Sumatera Barat sebenarnya. Ada Teja Paku Alam, kiper andalan
ketika itu di dari Sriwijaya, kemudian juga pernah memperkuat Persib Bandung, nggak salah, Teja Pekualap itu tuh produk dari Diklat Padang, Diklat Sumatera Barat. Nah itu tuh kita harapkan nanti talenta-talenta muda ini setelah betul-betul semangat dan berhasil memperlihatkan prestasi yang baik, ini dibina terus. Kita salurkan, harus kita salurkan. Kalau nggak kita salurkan, nggak bakal berhasil. Seperti Egy Maulana itu kan disalurkan. Salurkan ke klub-klub hebat, supaya bisa jadi hebat ya. Supaya dapat pengalaman, dapat bermain dengan pemain-pemain hebat, kemudian bisa menularkan ke teman-temannya. Bisa juga motivasi bagi teman-teman. Seperti itulah gitu. Seperti itu harapan kita. Dan yakin, kalau itu dilakukan, prestasi akan lahir. Dan yakin kalau itu dilakukan, Semen Padang akan kembali ke Liga 1. Kita berharap memang Semen Padang ini harus... Saya waktu kalah sama Muba itu netes air mata saya. Walaupun nggak nonton langsung ya. Karena dengan Muba aja kalah. Gimana, ya udah pantas kalah dari PSMS kan. Dari Sriwijaya juga. Padahal kualitas pemainnya ya cukup lumayan bagus. Kita sering uji coba dengan dia. Dia paling senang uji coba dengan Batangan FC di Liga 3-nya. Karena dia senang. Karena setiap main dijamu terus sama Pak Amin ini di lesehannya. Mungkin seperti itu ya. Kita berdoalah. Kita doakan supaya Semen Padang besok menang dengan 3 naga dan Muba juga kalah dari Sriwijaya, dari PSPS, dan Semen Padang terhindar dari deklarasi. Mungkin seperti itu. Pak, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya Pak. Ini luar biasa nih lama ini. Oke. Ini judulnya 1 jam bersama Satribu. Ya, ini investasi channel nih. Udah dimatiin ya? Belum. Investasi channel nih harus ada persentasenya buat kita nanti ini kan. Kita lihat lah subscribe-nya berapa nanti. Iya, Pak. Jadi investasi channel nanti bisa juga jadi sponsor Batangan FC juga. Baik, pemirsa Investigasi Channel Sport. Demikianlah obrolan kami dengan Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Suatribur, salah satu bupati yang gila bola. Begitu mencintai dunia olahraga, khususnya sepak bola. Begitu sangat memberikan perhatian terhadap dunia olahraga sepak bola. Harapan beliau terhadap sepak bola Sumatera Barat, agar sepak bola Barat mampu kembali ke titahnya. Sepak bola Sumatera Barat mampu kembali kepada habitatnya, baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Demikianlah obrolan kami, dan kita akan kembali lagi pada tayangan yang berbeda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Investigasi Channel Sport. Salam Investigasi Channel Sport dan salam olahraga. Ya.